Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok gamers. Di sini kami beranggotakan ada saya, Franz Gabriel dengan NIM 046, lalu ada Ahmad Adi dengan NIM 036, lalu ada Albert Perdana Sembiring dengan NIM 033. Jadi di sini kami akan membawakan hasil analisa kami yang dimana kami menganalisa data penjualan video game. Di sini kami mengambil data video gamenya melalui dari Kaggle. Bisa ditampilkan dari mana dapatnya ya. Sini kami mengambil data dari sini dari video game sales di Kaggle ini. Oke, bisa dilanjutkan lagi kembali ke apa tadi. Lalu di sini saya akan menjelaskan pada bagian awal analisis kami, yang dimana di awal yaitu ada proses data cleaning, yang dimana sini awalnya kami mengimpor library-nya dulu, lalu setelah itu di situ ada data PDRC CV, yang dimana itu untuk men-read data CCV-nya. Lalu terlihat di situ itu adalah data video game. Lalu di situ kami ada menghapus beberapa data dari tahun 2016 karena di tahun 2016 itu datanya tidak komplit. Nah, jadi supaya analisis datanya lebih bagus, jadi kami menghapusnya. Daripada mengisi satu persatu itu akan memakan waktu banyak dan itu datanya jadi kayak terlalu kotor nanti. Jadi lebih bagusnya jika dihapus saja. Lalu di data itu kami ada 11 kolom dan 16.598 baris. Nah, itu udah cukup bagus. Dan lalu untuk kolom dan tipe datanya di sini ada rank, yang dimana itu peringkat penjualan keseluruhan integer bilangan bulatnya. Lalu ada name, nama dari gamenya, platform, platform liris gamenya seperti misal PC, PS4, Nintendo, Switch, dan lain-lain. Lalu ada year, tahun rilis gamenya. Lalu ada genre gamenya. Ada publisher, penerbit gamenya. Ada NA sales, yang dimana itu penjualan di Amerika Utara. Ya, di sini dalam bentuk jutaan. Lalu ada EU sales, penjualan di Eropa. JP sales, penjualan di Jepang. Lalu other sales itu penjualan di seluruh dunia lainnya, tapi bukan secara global. Lalu ada global sales, itu total penjualan di seluruh dunia. Lanjut. Lalu bagian sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Albert. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari eksplorasi kami. Yang pertama itu, kami dapat menemukan genre apa yang paling banyak dimainkan. Nah, di sini kami menggunakan data genre value count untuk menghitung uh, berapa banyak dalam bentuk integer, berapa banyak action, sport, mix, role playing, dan genre-genre lainnya. Di sini kemudian kami visualisasikan dan dapatlah hasilnya seperti ini. Dan ditemukanlah bahwa genre action dan sport adalah yang paling banyak diminati. Oke, lanjut ke nomor 2. Tahun berapa game paling banyak yang dirilis? Nah, setelah kami visualisasikan, dapatlah ada di tahun yang nomor pertama itu ada di tahun 2009.
sebanyak 1.431 game. Kemudian di nomor 2 ada di tahun 2008 sebanyak 1.428 game. Di nomor 3 di posisi ketiga ada di tahun 2010 sebanyak 1.259 game. Kemudian di posisi keempat ada 2007 sebanyak 1.202 game, dan di posisi kelima ada 2011 yaitu sekitar 1.139 game. Kemudian nomor 3, 5 tahun teratas rilis game berdasarkan genre. Setelah kami analisis, ternyata di tahun 2019, 2008, 2010, 2007, dan 2011 itulah rilis game berdasarkan genrenya. Kemudian di nomor 4, tahun berapa yang memiliki jumlah penjualan paling laris secara global. Nah, setelah kami analisis, ternyata ada di tahun 2008. Itu yang sebagai posisi nomor 1 sebanyak 678,9. Kemudian di posisi ke nomor 2 ada 2009 itu sebanyak 667,3. Kemudian ada di posisi ketiga yaitu 2007 sebanyak 611. Begitu juga dengan posisi keempat ada 2010 sebanyak 600,45. Dan di posisi kelima ada 2006 yaitu sebanyak 521,4. Lanjut. Nah, selanjutnya kami dapat menentukan juga genre game apa yang paling banyak dirilis dalam setahun. Setelah kami analisis, ternyata terdapat di genre action di tahun 2009 sebanyak 277, dan 2012 action juga sebanyak 266 game telah dirilis. Oke, lanjut ke nomor 6. Setelah itu kami juga dapat menentukan genre game apa yang paling laris dalam setahun. Setelah kami analisis, ternyata itu adalah game action di tahun 2009 sebanyak 139,36 juta, dan di tahun 2008 juga genre action dengan jumlah penjualan 136,39 juta. Selanjutnya, genre game mana yang memiliki harga penjualan global tertinggi? Nah, di sini kami setelah dianalisis, action dan sport itu selalu teratas, tetapi di urutan ketiga yang luar biasanya adalah shooter, yang dalam hitungan atau jumlah rilis game berada di posisi nomor 5. Oke. Itu platform apa yang terlaris secara global? Dari bar chart ini dapat kita lihat PS2 itu yang merupakan yang paling banyak, hampir 1.200 lebih. Ya, lanjut. Game individu mana yang memiliki harga penjualan tertinggi secara global atau secara menyeluruh? Dari grafik atau visualisasi yang kami tampilkan, ternyata Wii Sport itu yang paling banyak, ada sekitar 80 lebih. Oke, lanjut ke bagian 10, perbandingan penjualan berdasarkan genre. Nah, di sini kami gunakan heatmap. Bisa kita lihat itu action yang paling warnanya yang paling pudar di sini, itu yang merupakan penjualannya yang lebih banyak daripada genre-genre lainnya. Dan itu terdapat di Amerika Serikat. Oke, lanjut. Ini. Nah, dari apa ini tabel ini juga bisa kita lihat, dari visualisasi ini juga kita lihat action itu yang paling tinggi itu di Amerika yang warna biru, sedangkan Eropa ada di posisi kedua. Tapi kalau di action, kalau sport, Amerika yang nomor 2. Ini dia. Oke. 11. Perbandingan penjualan berdasarkan platform. Nah, setelah kita lihat dari tabel ini, kita bisa lihat ada tabel buat Amerika, Eropa, Jepang, dan untuk negara lainnya. Oke, lanjut.
Platform area sebanyak 2.600 itu terdapat di Amerika Serikat dengan harga kurang lebih 90,6 dolar. Ini bisa kita lihat dari tabelnya juga, dari grafiknya juga bisa kita lihat. Kemudian ada top 20 publisher. Dari sini kita bisa lihat bahwa Electronic Arts itu yang paling tinggi. Ada sekitar 1.250 lebih yang merupakan atau tepatnya ada 1.339 game. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Hadi. Oke, selanjutnya nomor 13 adalah penjualan global teratas berdasarkan publisher. Yaitu yang paling tinggi itu adalah Nintendo yang menjadi publisher tertinggi dengan global sales tertinggi walaupun tidak termasuk dalam top 5. Dan selanjutnya ada perbandingan publisher. Jadi dapatkan dari data ini bahwasanya publisher yang paling tinggi itu tetap Nintendo. Tapi yang paling laku di North America gitu kan. Tapi Electronic Arts dan kawan-kawan lainnya juga tidak kalah buruknya gitu. Dan yang selanjutnya nomor 15 adalah publisher teratas berdasarkan jumlah rilis game setiap tahunnya. Jadi publisher yang paling tinggi itu adalah Electronic Arts yang dimana dia mendapatkan dua di sini, yaitu di tahun 2004, 2005 dan di tahun 2008. Ya. Selanjutnya di nomor 16 adalah total pendapatan berdasarkan wilayah. Bahwasanya di sini dapat kita lihat bahwasanya North America adalah penjualan tertinggi yang disusul oleh Uni Eropa dan selanjutnya disusul oleh Jepang. Kalau kita lihat berdasarkan pie chart, kita dapat lihat bahwasanya 50% sendiri itu hampir dipegang oleh Amerika Utara, yang dimana seperempatnya itu dipegang oleh Uni Eropa. Selanjutnya kita akan masuk ke stream lead-nya. Nah, jadi di sini kita pertama untuk menggunakan stream lead kita harus mengimport library-nya itu, yaitu stream lead. Dan selanjutnya kita bakal mengimport data-data pendukung lainnya untuk menampilkan tabel dan grafiknya. Berarti di sini kita bakalan mengset judul terhadap data yang akan kita jelaskan nanti. Di sini kita akan load datanya, di mana datanya itu dimulai dari tahun 2015. Dan di sini kita bakal memberikan judul setiap datanya, di mana kita menggunakan 3 tabel, yaitu tabel penjualan berdasarkan genre, tabel penjualan berdasarkan tahun, dan tabel penjualan berdasarkan platform. Di sini kita akan menampilkan hasil stream yang telah kita kerjakan tadi. Di sini dapat kita lihat bahwasanya kita bakal menampilkan data-datanya tadi, yang dimana sampai tahun 2015 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini adalah hasil grafik yang sudah kita jelaskan tadi berdasarkan genre, di mana hasil tertingginya itu adalah action sebanyak 1.600 lebih. Dan yang kedua adalah penjualan berdasarkan global menggunakan line graph, di mana penjualan tertingginya itu di tahun 1980-an, yang mendekati 1990-an. Dan yang terakhir adalah top 10 penjualan berdasarkan global, yang dimana penjualan platform tertinggi itu adalah PS2. Sekian saja dari saya kembalikan ke moderator. Jadi segitu saja yang bisa kami presentasikan untuk tugas akhir kami ini. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.